Sama ini kakak-kakak cantiknya nih dari mahasiswa Universitas Peradaban. Nah, nanti kita kenalannya pakai nyanyi kayak yang dulu pas AMP. Yang ini namanya siapa, masih ingat? Masih ya. Siap ya? Dimulai dari kakak dulu, oke. 1, 2, 3, kita nyanyi bareng-bareng sambil tepuk tangan. Yang ini semangat pagi. Semangat siang. Semangat malam. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, sebelum kita mulai ke pelajaran nanti, ini dari kakak-kakak juga pengen kenalan dong sama adik-adiknya yang di sini ya. Mau pakai nyanyi apa nggak usah? Kayak tadi. Kayak tadi aja. Ayo coba, nggak apa-apa biar seru kita. Dimulai dari sebelah sini. Oke, kita nyanyi bareng-bareng lagi. 1, 2, 3. Yang ini namanya siapa? Ya betul, nama saya Abzar. Halo Abzar. Lanjut. Yang ini namanya siapa? Aris. Halo Aris. Selanjutnya, yang ini namanya siapa? Pian. Halo Pian. Lanjut. Yang ini namanya siapa? Siapa? Zaki. Halo Zaki. Lanjut. Yang ini namanya siapa? Akil. Halo Akil. Lanjut. Yang ini namanya siapa? Deva. Halo Deva. Yang ini namanya siapa? Rosi. Rosi. Valentino Rosi. Ngeng. Lanjut terakhir ini. Yang ini namanya siapa? Akmal. Halo Akmal. Oke, udah kenalan semua ya kita adik-adik. Oh ya, di sini ketua kelas ini siapa? Doanya itu pakai kayak gini aja. Ya, nanti doanya kita bareng-barengannya kayak gini. Biarin kakak ya. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, bertepuk semua, duduk yang rapi, mari kita berdoa. Kayak gitu ya, nanti langsung berdoa. Siap? Oke, kita bareng-bareng ayo semuanya. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk
setting. Udah semua? Ya, silakan duduk kembali di tempatnya masing-masing ya kalau udah. Belum, ayo silakan. Ini tadi perempuannya 2 orang doang ya. Oke, adik-adik semuanya hari ini kita akan belajar tentang IPA atau IPAS di sini. IPA apa IPAS? IPAS ya. Hari ini kita akan belajar tentang IPAS. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini itu adalah penyesuaian diri hewan terhadap lingkungannya. Jadi nanti kita di sini akan belajar tentang bagaimana hewan itu menyesuaikan diri ataupun beradaptasi dengan lingkungannya. Sebelum masuk ke situ, coba lihat gambar semuanya. Kelihatan semua ya? Kelihatan. Nah, dari gambar, coba Kak Resa dibantu untuk scroll nanti ya. Ya, dari gambar di situ mana yang kalian pernah lihat langsung, bukan di TV? Entung, bebek. Siapa yang pernah lihat bebek? Bang. Pernah lihat bang di mana? Di atas. Di atas langit ya. Terus ada yang pernah lihat yang hijau nggak? Itu apa? Burung apa itu namanya? Gak tahu. Terus yang sampingnya tuh ada yang pernah lihat nggak? Itu di film-film tuh film kartun. Yang Woody tahu gak Woody? Woody yang suka matukin pohon tuh. Ya pernah lihat nggak? Ya ada yang pernah, ada yang belum. Terus yang pernah lihat bebek? Pernah semua ya? Ada yang punya bebek di rumahnya? Gak punya. Oh nih. Udah pada lihat elang belum? Udah pada? Ke bawah Kak Tessa. Nah itu yang bawah burung apa tuh? Burung prit ya. Terus yang paling bawah pojok kanan itu udah ada yang pernah lihat nggak? Itu namanya burung apa? Nggak tahu. Itu burung yang putih yang di bawah pojok kanan itu burung yang ada di film Nemo. Tahu film Nemo nggak? Yang ikan. Ya, itu yang suka makan ikan ya. Itu namanya burung pelikan. Nah, coba kalau saya scroll ke atas. Nah, dari masing-masing gambar yang adik-adik lihat, itu kira-kira menurut adik-adik itu beda nggak jenisnya? Yang beda apanya coba? Tubuhnya beda. Oke, ada lagi. Kaki, betul sekali, kakinya beda. Ada lagi? Mulut, betul sekali. Ya. Antara mulutnya burung itu paruhnya itu memiliki jenis yang berbeda-beda. Terus kaki juga itu antara burung satu dengan burung lainnya itu jenisnya berbeda. Kenapa itu berbeda? Nanti kita akan sama-sama belajar untuk membahas terkait perbedaan tersebut. Nah ini tadi bentuk hewan-hewan yang kita pelajari. Tadi ada hewan apa? Itu yang memakan cacing dan ikan. Bebek ya, yang pertama itu ada bebek. Terus yang kedua ada ayam. Itu ada ayam. Terus ada elang. Terus ini yang sebelah sini itu burung pipit. Terus yang ini burung pelatuk dan yang lain itu burung pelikan. Nah, ini tadi kita belajar tentang kaki-kakinya nih. Ini mah jelas ya? Jelas. Nah, ini yang paling kanan tadi itu kaki dari burung elang, burung pemangsa atau pemangsa musuhnya. Terus yang kedua itu yang tengah burung apa namanya?
bebek ya itu. Nah, bebek itu di kakinya itu ada selaput-selaputnya. Nah, kalau lama kan nggak ada ya, tapi kalau bebek mah ada. Tujuannya apa? Supaya bebek itu bisa berenang di air. Pernah lihat bebek berenang di air nggak? Nah, itu karena kakinya itu bentuknya seperti itu, makanya dari bebek tersebut itu bisa berenang. Terus yang selanjutnya itu ada burung petengger. Nah, burung petengger ini tuh yang sering ada di hutan-hutan. Biasanya itu ada di atas pohon-pohon, atas ranting. Nah, bentuk kakinya itu seperti itu tuh. Makanya dari burung-burung tersebut itu bisa nempel di atas pohon. Itu agak sama dengan burung pemanjat. Bentuk kakinya seperti ini, sehingga burung-burung itu bisa manjat di pohon. Dan terus selanjutnya itu ada ini apa namanya? Ayam ya. Nah, ayam itu bentuk kakinya seperti ini. Terus dari ayam tersebut itu kan ayam bisa terbang nggak? Tidak bisa ya. Makanya ayam itu bentuk kakinya seperti itu dan dia jalan di darat, tidak bisa terbang. Nah, terus kalau tadi kita belajar tentang burung, sekarang kita mau belajar tentang serangga. Nah, serangga itu yang adik-adik tahu apa? Jangkrik, gelarang, lebah, kecoa. Pinter-pinter nih kelas 5. Nah, berdasarkan mulutnya kan serangga itu banyak. Nah, tapi kalau dilihat dari mulutnya itu serangga itu dikategorikan menjadi 4. Yang pertama itu ada mulut penghisap, terus yang kedua ada mulut penusuk, terus ada mulut penjilat dan juga mulut penyerap. Coba ke bawah Kak. Ke bawah Kak. Nah, ini yang pertama gambar apa? Betul sekali. Yang paling kiri itu gambar kupu-kupu. Itu yang fungsi mulutnya itu untuk menghisap. Kupu-kupu menghisap apa? Ya, sebenarnya bukan menghisap madu tapi menghisap nektar di bunga kayak gitu. Pakai kupu apa yang namanya pakai mulut dari si kupu-kupu tersebut. Terus yang selanjutnya itu ada apa? Coba siapa yang pernah digigit nyamuk? Semuanya pernah digigit ya? Di rumahnya banyak nyamuk semua Pak? Banyak. Nah, nyamuk itu mulutnya itu fungsinya sebagai penusuk dan penghisap. Jadi udah ditusuk nih sama nyamuk. Kalau ditusuk sama nyamuk, gatel nggak? Gatel ya. Udah ditusuk terus darah kita dihisap. Itu fungsi dari mulut nyamuk tersebut. Nah, terus yang selanjutnya itu tadi ada jangkrik. Ada yang pernah melihara jangkrik? Nah, yang cewek sih perempuan pernah melihara jangkrik juga. Megang ya, nggak apa-apa. Nah, jangkrik itu fungsi mulutnya itu untuk menggigit dan mengunyah. Biasanya kan di giginya itu ada yang buka ya, kayak gitu. Itu tujuannya itu untuk menggigit dan juga mengunyah makanan ataupun mangsanya. Terus yang terakhir itu ada lalat. Nah, lalat itu fungsi mulut itu untuk menyerap. Makanya nih kalau ada lagi makannya, itu biasanya suka ada lalat ya di makanannya. Kalau enggak di tempat-tempat kotor tuh banyak lalat yang terbang. Itu lagi itu menyerap makanan ataupun kotoran tersebut kayak gitu. Ke bawah lagi ya. Nah, selanjutnya unta. Ada yang pernah lihat atau naik unta? Gak pernah naik unta. Ya, tapi tahu ya bentuk unta kayak gimana? Unta di Indonesia ada unta nggak? Hah? Nggak ada. Di Indonesia ada unta nggak? Ada. Terus yang selanjutnya itu ada kalajengking nih. Pernah lihat kalajengking semua? Pernah? Nah, kalajengking itu apa yang adik-adik tahu tentang kalajengking? Capit. Capit ada racunnya. Terus yang lain?
Ya, kalajengking itu punya capit yang bisa menyengat. Nah, di sengatannya itu biasanya punya racun. Itu racunnya itu digunakan untuk membunuh musuhnya. Jadi kalau misalkan ada apa nih, kalajengking lawan apa itu biasanya suka menggunakan untuk menghabisi musuh-musuhnya kayak gitu. Udah paham ya fungsi dari capit kalajengking itu untuk apa ya? Kayak gitu. Terus yang selanjutnya itu ada cumi-cumi. Ada yang kalian cumi-cumi langsung nggak? Oh, ada pertanyaan nih, kalajengking bisa bikin mati nggak? Kayak gitu. Nah, menurut adik-adik bisa. Ya, kalau misalkan kalajengking itu punya racunnya itu yang sangat ganas, yang sangat racun, itu bisa. Karena kan kalajengking itu jenisnya macam-macam. Nah, kalau kalajengking biasa itu palingan hanya bikin kita itu semacam jadi ada memar merah-merah. Itu kalau misalkan digigit, bukan digigit, disengat sama kalajengking yang biasa yang ada di sekitar kita. Tapi kalau misalnya kalajengkingnya beracun banget itu bisa. Makanya adik-adik semuanya harus hati-hati ya. Jangan main-main sama kalajengking. Terus tadi cumi-cumi ada yang pernah lihat secara langsung nggak? Pernah di SpongeBob bawah? Pernah lihat? Ada yang pernah lihat? Ini lihat di mana? Ya cumi-cumi di mana? Di mangkok sih. Di mangkok. Ya kayak mau makan bakso di mangkok. Nah, cumi-cumi itu kan hidupnya itu di air. Biasanya itu hidupnya di laut. Nah, cumi-cumi itu punya tinta. Biasanya itu warna apa tintanya? Ya, warna hitam, hitam keunguan. Itu fungsi tintanya itu untuk membuat musuh itu menghindari si cumi-cuminya tersebut. Jadi kalau misalkan cumi-cuminya itu dalam bahaya, nah biasanya cumi-cumi itu ngeluarin cairannya itu, tujuannya untuk mengusir musuhnya kayak gitu. Terus selanjutnya Kak, terus ada siput nih, siput. Ada yang pernah berburu siput di sawah nggak? Wah, kayaknya ini anak sawah semua bersiput walang nggak? Walang. Biar semangat. 1, 2, 3. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Oke, nah biasanya cicak atau kadal itu kalau misalkan lagi dalam kondisi berbahaya nih, ada musuh di depannya, biasanya cicak itu suka memutuskan ekornya. Nah, pernah lihat nggak cicak memutuskan ekornya? Ntar ekornya itu jalan sendiri. Tapi cicaknya itu tetap jalan. Pernah lihat kayak gitu nggak? Nah, itu proses memutuskan ekor cicak itu tujuannya itu supaya mengelabui musuhnya. Jadi musuhnya itu ngiranya cicaknya itu udah mati karena ekornya itu putus. Itu namanya itu istilahnya autotomy. Namanya apa? Nah, Kak, bisa nggak nanti ekornya numbuh lagi? Bisa. Cicak itu hewan yang bisa memutuskan ekornya, tapi nanti ekornya bisa tumbuh lagi kayak gitu. Itu proses penyesuaian diri cicak ataupun kadal terhadap lingkungannya. Udah paham ya kenapa cicak sekarang kayak gitu? Iya. Ya. Terus selanjutnya itu ada ikan paus. Paus. Pernah lihat ikan paus? Iya. Di TV pernah nggak? Pernah. Besar banget ya? Ya besar. Kayak apa besar? Ya. Paus itu hewan mamalia. Hewan mamalia hewan apa? Mamalia, ingat nggak? Hewan mamalia itu hewan apa? Hewan apa? Hewan di air. Masih kurang peka. Nah, paus
Paus itu hewan mamalia, hewan yang menyusui. Jadi paus itu bisa menyusui. Nah, paus itu juga punya paru-paru sama kayak manusia. Jadi kalau misalkan paus itu lagi berenang nih di air, biasanya paus itu sesekali suka muncul ke daratan. Itu tujuannya apa? Bukan ke daratan, ke permukaan airnya. Tujuannya itu untuk menghirup oksigen ataupun mengambil nafas. Gitu. Ya. Terus selanjutnya kan? Terus ada hewan landak nih. Pernah lihat landak nggak? Kayak gimana hewan landak? Landak apa lembok nih? Pernah lihat landak nggak nih? Nah, landak itu hewan yang memiliki duri ya. Nah, fungsi dari durinya tersebut itu supaya kalau misalkan ada musuh yang mendekat, nah landak itu bisa mengembangkan durinya supaya nanti kalau bahasa Jawa itu kecucus musuhnya kayak gitu ya. Makanya kalau misalkan kondisinya aman-aman aja, ya landak juga tidak akan mengembangkan durinya. Durinya itu dikembangkan ataupun dibuka pada saat keadaan berbahaya. Itu biasanya landak nanti bakal mengembangkan durinya kayak gitu. Terus hewan selanjutnya itu ada renggiling ataupun luwing. Tahu hewan luwing nggak? Coba kak, kita cari hewan luwing. Udah tahu renggiling ya sekarang? Ya sekarang kita luwing itu apa sih? Nah, pernah lihat luwing nggak? Ya, kaki seribu ya nama lainnya. Biasanya kalau misalkan ada pernah mainan ini nggak? Kalau misalkan mainan ntar hewannya jadi bulat ya. Nah, itu juga bentuk pertahanan diri dari kaki seribu. Sama kayak renggiling. Kalau misalkan ada musuh atau kondisi berbahaya, itu membulatkan dirinya supaya musuhnya itu menghindar dari kaki seribu ini. Udah tahu renggiling sama luwing ya? Oke kak, sekarang kembali ke PPT. Nah, selanjutnya itu ada walang sangit. Coba kak cari walang sangit. Tahu walang sangit nggak? Tahu. Nah, walang sangit ini kan hewannya bau banget ya. Bau kak walang sangit? Tahu. Nah, walang sangit itu karena baunya yang sangat menyengat, itu nanti akan membuat musuh-musuhnya itu menghindar karena baunya itu. Itu adalah bentuk pertahanan diri dari walang sangit. Itu bentuknya kayak gitu walang sangit. Kelompok nyiapin satu kertas. Coba nyiapin kelompok masing-masing satu kertas. Oh iya, ini jangan diulang. Udah semuanya nih kelompoknya. Nah, nanti masing-masing kelompoknya itu pakai kertas sobekan aja, kertas sobekan. Kertas sobekan ya. Yo, kertas sobekan. Ayo. Ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, satu kelompok satu kertas doang. Ya, satu kelompok satu kertas doang. Ya, kamu kelompok 2 di sini. Nah, nanti di kertas itu ditulis
kelompok nama kelompoknya berapa, terus sama anggotanya siapa aja. Paham ya? Ya. Nanti tulisnya nanti, nggak apa-apa nanti. Coba silakan semuanya duduk. Duduk. Coba. Oke, sebelum itu semangat pagi. Semangat siang. Semangat malam. Oke. Ini kelompok 1, 2, kelompok 3. Dengerin. Kalau kakak nunjuk ke sini, ini bilang door. Nembak ke sana, door kayak gitu ya. Door. Kalau kakak nunjuk ke sini, ini bilang boom. Kalau kakak nunjuk ke sini, ini bilang ke semuanya just. Apa? Ini bilangnya apa? Door. Ini boom. Ini keras-kerasan ya, siap? Coba kita ulang, kita coba terlebih dahulu. Yang kompak. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sudah? Yo, soal nomor 2. Bentuk paruh burung pada gambar di bawah sesuai untuk jenis makanan berupa itu burung apa tuh? Yang benar. Burung apa tuh? Makanannya apa burung itu? Makanannya apa? Tadi udah kakak jelasin. Oh ya, A biji-bijian, B daging, C cairan madu, D serangga. Itu burung apa? Itu burung elang ya. Itu burung elang. Misi B apa? Oh iya, gak apa-apa, nanti kita lanjut sebentar ya. Gak apa-apa ya? Ya. Istirahatnya berarti sampai jam berapa biasanya? Udah semua berdua? Sekarang nomor 3. Bebek mempunyai jari kaki berselaput. Berarti bebek punya kalimat A. Pandai berlari. B. Pandai berenang. C. Suka memanjat. D. Suka bertengger. Bertengger itu di atas pohon. Bebek kayak gimana? A. Pandai berlari. B. Berenang. C. Suka memanjat. D. Suka bertengger. Udah semua? Ya, sekarang kita nomor 4. Nomor 4. Bunglon menghindari musuhnya dengan cara A. Mengubah warna kulitnya. B. Mengeluarkan bau busuk. C. Memutuskan ekornya. D. Mengeluarkan cairan tinta.
Terus nomor 5, cumi-cumi menghindari musuhnya dengan cara A. Mengubah warna kulitnya, B. Mengeluarkan bau busuk, C. Memutuskan ekornya, D. Mengeluarkan cairan tinta. Tes. Sapi sama askara dia ya. Oh iya adik-adik, ini kita dilanjutin dulu ya, nanti istirahatnya ya, biar nanti selesai juga ya kayak gitu ya, nggak apa-apa. Ya. Terus nomor 6 sekarang nomor 6. Silahkan perhatikan gambarnya. Bentuk kaki pada gambar di atas merupakan penyesuaian diri untuk itu kaki ayam ya. A. Memburu dan mencengkeram maksa. B. Berenang dan berjalan di lumpur. Ini B yang sebelah kiri. Terus C. Mengais makanan di tanah. D. Memanjat di pohon. Ayo ayam tadi kayak gimana? Diulangi Kak. Ulangi. Ayam menyesuaikan diri kakinya untuk apa? A. Memburu dan mencengkeram maksa. B. Berenang dan berjalan di lumpur. C. Mengais makanan di tanah. D. Memanjat di pohon. Udah? Oke, sekarang kita nomor 8. Oh ya 7, maaf. Hewan yang mempunyai jenis mulut sama dengan belalang, yaitu yang mulutnya sama dengan belalang. A. Nyamuk, B. Jangkrik, C. Kupu-kupu, D. Lalat. Tadi nyamuk untuk menusuk dan menghisap, jangkrik untuk menggigit, kupu-kupu juga untuk menghisap keluar, lalat dari udara. Ya apa? Yang sama dengan belalang. Diulangi Kak Feb. Ya, hewan yang mempunyai jenis mulut sama dengan belalang, yaitu A. Nyamuk, B. Jangkrik, C. Kupu-kupu, D. Lalat. Udah semua? Nah, burung ya. Ada burung yang itu fungsi kakinya itu untuk berenang. Tadi burung apa? Bebek. Ada yang untuk mencengkram daging. Itu burung apa? Elang. Terus ada burung yang untuk bertengger di pohon dan sebagainya. Tadi juga kita udah belajar mengenai adaptasi hewan terhadap lingkungannya. Kayak bunglon tadi, gimana bunglon? Berubah warna, betul sekali. Itu tadi yang landak kayak gimana landak? Duri, betul kita. Terus unta tadi kayak gimana unta? Pakai lubung ya untuk menyimpan air. Terus tadi namanya liung atau apa ya kak tadi? Luwing atau kaki seribu tadi fungsinya apa? Untuk membulatkan badannya ya. Nah itu materi yang kita pelajari hari ini ada. Jadi intinya segala hewan itu mempunyai ciri khas masing-masing dan juga mempunyai karakteristik untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Makanya penting sekali untuk kita itu mengetahui dan juga memahami ciri khas dari masing-masing hewan. Mungkin untuk pertemuan kita kali ini cukup sekian, tidak ada pertanyaan adik-adik. Udah cukup paham ya? Ya untuk adik-adik semuanya tetap semangat ya. Besok bakal kembali belajar seperti biasa dengan Bu Marwi ya. Ya tetap semangat. Salam kenal dan salam sayang dari kakak mahasiswa Fakultas Peradaban. Setelah ini kita foto bareng-bareng dulu ya. Di sini kita foto bareng-bareng. Coba sekali lagi kita semangat pagi. Pagi.
Kalau misalnya akhir tadi baca doanya, biasanya apa di sini? Pakai alifas atau pakai apa? Ada doa penutup majelis kayak gimana? 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Bertepuk semua, duduk yang rapi. Mari kita berdoa. Ayo berdoa dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sekian pertemuan kita hari ini. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar ya. Kita habis ini kalau bareng dari kakak. Ada tambahan ya kakak yang lain? Katesa, Ais, tidak ada ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama.